Salam saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Renungan kita pada hari ini dari Matius 17 ayat 20. Firman Tuhan, Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki setiap kita sebagai orang percaya memiliki iman yang teguh. Amin. Firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa setidaknya kita memiliki iman sebesar biji sesawi saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang biji sesawi itu sangat kecil, saudara. Bahkan bisa dikatakan sebagai biji yang paling kecil dari segala jenis benih. Namun jika ditanam dan bila sudah tumbuh, sesawi itu akan lebih besar daripada sayuran lainnya. Malahan akan tumbuh menjadi pohon yang besar, melebihi pohon-pohon lain, sehingga burung-burung dapat berlindung atau bersarang di cabang-cabangnya. Kita bisa dapat baca dari Matius 13 ayat 32. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pula halnya dengan iman kita. Iman kita tidak boleh biasa-biasa saja, saudara. Tidak boleh statis, saudara. Akan tetapi harus dinamis dan bertumbuh. Amin. Karena firman Tuhan berkata, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, langkah apa yang harus kita lakukan agar iman kita itu dapat bertumbuh? Yang pertama, saudara, karib dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Dalam Roma 10 ayat 17 jelas dinyatakan bahwa iman itu tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Karena itu kita harus banyak-banyak menyediakan waktu untuk kita berdoa, membaca Alkitab, dan mendengarkan firman itu setiap hari. Jadi kita harus senantiasa melekat kepada Tuhan. Amin. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yohanes 15 ayat 4b. Amin, saudara. Poin yang kedua yaitu ketaatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menuruti dan melakukan firman Tuhan sehingga iman kita terus bertumbuh. Amin. Dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 17, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Abraham diberkati Tuhan dan mengalami penggenapan janji Tuhan karena iman dan ketaatannya telah teruji. Biarlah setiap kita, saudaraku, diberkati Tuhan dan mengalami penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita adalah orang-orang yang taat dan telah teruji. Amin. Poin yang ketiga adalah ujian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada kalanya Tuhan mengizinkan masalah, Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bukan berarti itu tanpa tujuan, saudaraku. Bukan berarti Tuhan tidak sayang, saudaraku, bukan. Tapi itu adalah bagian dari proses pendewasaan iman kita. Amin. Tuhan hendak melatih iman kita supaya iman kita semakin teguh. Amin, saudaraku. Mari, saudaraku, hari ini kita memiliki iman yang terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Jangan biarkan iman kita statis, saudaraku.
Jangan biarkan iman kita biasa-biasa saja, tapi biarlah hari demi hari iman kita terus bertumbuh, bertumbuh dan bertumbuh sehingga kita adalah orang-orang yang kuat, kita adalah orang-orang yang pemenang bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas semua kebaikan-kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh datang dalam hadirat-Mu yang kudus membawa korban syukur kami yang terbaik buat Engkau. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman-Mu ya Tuhan yang mengajar kami untuk kami boleh memiliki iman sebesar biji sesawi. Allah Roh Kudus urapi setiap kami sehingga firman yang kami dengar pada hari ini itu boleh membangkitkan iman rohani kami. Roh kami semakin menyala-nyala ya Tuhan. Dan kami memiliki iman yang luar biasa ya Bapa. Iman yang tidak tergoyahkan apapun situasi keadaan kami ya Tuhan. Iman kami tetap teguh di dalam Engkau ya Bapa. Kami tetap percaya Engkau bersama dengan kami Tuhan. Meraih semua kemenangan demi kemenangan yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan, dimanapun umat-umat-Mu berada. Saat ini kami berdoa buat mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang terikat Tuhan bebaskan, mereka yang letih lesu dan berbeban berat Tuhan berikan penghiburan, kekuatan, semangat yang baru ya Tuhan, sehingga mereka boleh bangkit dan meraih semua janji-janji Tuhan dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan, bahkan pelayanan apapun yang dikerjakan umat-umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan buat berhasil, tidak ada yang gagal di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-berkat Allah mengalir di atas seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami, Tuhan berkati bangsa kami, Tuhan pulihkan bangsa kami, Tuhan berkati seluruh pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari tingkat tertinggi sampai yang terendah sekalipun Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, dan roh yang takut akan Tuhan untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan roh jiwa dan tubuh kami menyerahkan seluruh kegiatan aktivitas kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah kami. Ini doa kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.